kuliah kita hari ini melanjutkan topik terdahulu terkait dengan prinsip dasar penerapan mikroba dalam industri ya. Kita sudah pelajari minggu yang lalu bahwa mikrobiologi industri itu berkaitan dengan penerapan mikroba yang ekonomis dalam skala industri ya. Nah, apa saja yang menjadi dasar penerapan mikroba dalam industri itu yang akan kita pelajari hari ini. Mikroba. Kita bisa lihat di dalam diagram ini ya, ada bahan dasar, tentunya bahan hasil pertanian, diformulasi, disterilisasi, kemudian ada mikroba yang digunakan, kemudian nanti digabungkan di dalam suatu proses, kemudian nanti yang akan diambil hasilnya, dan hasilnya kemudian nanti ada proses pemisahan, pemurnian, sampai akhirnya produk tersebut siap menjadi produk yang bisa dijual ya. Nah, kalau kita lihat dalam aplikasi ini, proses apa yang utama dalam penerapan mikroba di industri? Kita bisa lihat ya, ini yang menjadi fokus utama, yaitu proses fermentasi yang di kotak ini ya. Nah, di dalam fermentasi banyak hal yang harus diperhatikan dan dikontrol. Kita lihat di sini ada media, ada mikroba yang dimanfaatkan, ada prosesnya. Di dalam proses juga perlu ada pengendalian proses. Kemudian setelah hasil didapat pun juga perlu penanganan di akhir atau di hilir ya. Makanya nanti di sini dikenal dengan teknologi proses hilir ya. Kemudian bahkan di penanganan limbahnya, kalau limbah ini bisa dimanfaatkan ya, sampai akhirnya menjadi produk ya. Oke, tadi kita bisa lihat di gambar diagram tersebut bahwa yang menjadi proses utama adalah proses fermentasi ya. Nah, apa itu proses fermentasi? Sebelum kita bicara proses fermentasi, coba lihat di produk fermentasi ya. Nah, ini ya, misalnya ini produk fermentasi singkong yang kita sebut tape misalnya ya. Bahan bakunya adalah ubi kayu segar ya. Kalau udah dikupas seperti ini, nah kita lihat bahwa terjadi perubahan. Yang tadinya keras di sini teksturnya menjadi lunak ya. Yang tadinya di sini aroma singkong, di sini ada aroma apa? Aroma apa? Silakan dibuka mikrofonnya ya, supaya bisa merespon ya. Di sini ada aroma apa? Alkohol. Iya, ada aroma alkohol ya, dan aroma plus yang lain ya. Demikian juga ini ya, kedelai bahan bakunya difermentasi akan menjadi tempe. Terjadi perbedaan ya. Oke, dari warna mirip ya, masih mirip-mirip. Di sini ada krim-krim, juga ada krim ya. Nah, hanya bedanya di sini butirannya satu-satu, di sini terjadi jalinan butiran kedelai ya. Kenapa? Karena ada kapang bermiselium, dan miselium itu yang mengikat antar butir kedelai sehingga terbentuklah tekstur yang kompak ya. Jadi terjadi perubahan. Nah, ini juga sama durian yang teksturnya memang sudah lunak seperti ini ya. Kemudian berubah setelah difermentasi menjadi produk yang kita sebut tempoyak. Ini teksturnya menjadi lebih lunak lagi dan mempunyai aroma yang berbeda ya. Demikian juga ini ya. Ada yang tahu nih sebelah kanan ini produk apa? Halo? Produk apa nih yang sebelah kanan? Padi. Bukan ragi ini ya. Ketan Bu. Ketan merah. Beras Bu. Beras ketan Ya, Bu. ini bahan bakunya beras putih ya, bukan beras ketan. Kemudian sebelah kanan ini menjadi yang disebut angkak ya. Beras merah tapi bukan aslinya beras merah ya. Beras putih setelah difermentasi
menjadi angkak ya, menggunakan kapang monascus. Nah, ini lebih nyata lagi ya, yang tadinya putih berubah menjadi merah ya. Oke. Nah, dari perubahan-perubahan yang terjadi dari produk menjadi produk fermentasi, sehingga bisa jelas bahwa proses fermentasi tersebut adalah proses biokimia ya. Dan akibat proses biokimia tersebut, mikrobanya tumbuh karena memperoleh energi dari proses biokimia. Nah, hasil dari pertumbuhannya itu akan menghasilkan beberapa metabolit yang kemudian terekspresikan di aroma. Selain aroma juga rasa ya dari produk fermentasinya. Dan kemudian bahkan metabolit pertumbuhan dari si mikroba bisa saja metabolitnya berupa pigmen ya, jadi menghasilkan pigmen seperti ini ya, jadi merah. Nah, tekstur menjadi lunak kenapa? Ya, karena proses biokimia tadi terjadi penguraian karena mikrobanya butuh energi, itulah yang menyebabkan menjadi tekstur menjadi lunak ya. Jadi proses fermentasi itu adalah proses biokimia ya. Nah, biokimia di situ mikrobanya butuh energi, sehingga si mikroba akan melakukan dengan enzimnya ya, dengan bantuan enzimnya akan memecah substrat tempat mikroba tersebut tumbuh ya. Misalnya tadi singkong, berarti substratnya adalah singkong. Nah, singkong kita tahu mengandung karbohidrat kompleks yang disebut pati ya. Nah, sebagai sumber energi di dalam sel itu tentunya harus dalam bentuk yang sederhana ya. Karbohidrat sederhananya adalah glukosa ya, sehingga pati tadi perlu dipecah menjadi glukosa dengan bantuan enzim yang memecah pati ya, enzim amilase ya. Nah, enzim tersebut yang diproduksi oleh mikroba untuk memecah pati menjadi glukosa. Nah, nanti dari glukosa dengan proses glikolisis akan diperoleh energi, disitulah mikroba bisa tumbuh ya. Nah, konsekuensi dari proses biokimia dan hidupnya mikroba tadi itulah yang menyebabkan terjadi perubahan pada substrat fermentasinya ya. Nah, ini beberapa contoh yang kalau substratnya itu padat di sini ya. Kemudian yang dipanen adalah substratnya ini lagi ya, tapi yang sudah berubah bentuk ya. Nah, beberapa fermentasi produknya bukan hanya substrat ya. Artinya fokus yang mau diambil bukan substrat ya. Kita bisa lihat nanti ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan apa bedanya fermentasi dan pembusukan ya? Karena sama-sama ada peran mikroba, kemudian ada proses perubahan biokimia di situ ya. Kemudian ada hasil dari proses biokimia itu sendiri yang menyebabkan perubahan sensori dari produk yang di fermentasi kalau itu fermentasi ya, atau produk yang menjadi busuk kalau itu proses pembusukan. Apa yang menjadi perbedaan? Persamaannya adalah sama-sama ada perubahan biokimia ya, sama-sama ada aktivitas mikroba. Nah, perbedaannya tentunya adalah kalau fermentasi hasil penguraiannya itu memang kita harapkan ya, kita inginkan ya, sehingga proses fermentasi itu dikontrol ya, dilakukan di awal barangkali dengan sterilisasi, kemudian hasilnya juga dilakukan proses penanganan akhir, apakah itu nanti ada pemurnian ya untuk produk tertentu ya, tentunya dilakukan secara higienis dan aseptik ya. Nah, kalau pembusukan memang ada aktivitas mikroba, tetapi hasil aktivitasnya ini tidak kita inginkan ya. Karena kenapa? Menghasilkan produk yang busuk ya. Jadi
karena prosesnya sendiri tidak terkontrol, tidak berlangsung secara higienis ya. Itu yang membedakannya. Tetapi secara proses itu sama ya. Yang terjadi adalah proses biokimia, terjadi perombakan. Dari perombakan itu bisa jadi proses pembentukan lagi ya, karena biokimia kan tidak hanya penguraian ya, juga pembentukan suatu senyawa ya. Jadi dari sisi proses sama ya. Oke, kembali lagi tadi ke prinsip fermentasi. Kalau tadi misalnya substratnya mengandung mati, dibutuhkan glukosa untuk bisa glukosa ini menjadi sumber energi ya. Masih ingat di biokimia dari glikolisis glukosa menjadi pirufat ya, akan dihasilkan energi. Nah, sehingga di fermentasi tertentu kalau misalnya itu dia itu sumber protein ya, maka biasanya di media fermentasi akan ditambahkan sumber gulanya ya. Katakanlah misalnya fermentasi ikan ya. Ikan kita tahu adalah sumber protein ya. Nah, tetapi walaupun demikian di daging ikan sendiri juga ada sumber gula ya, yaitu glikogen ya. Jadi glikogen itu hampir sama dengan pati komposisinya ya, itu glukosa ya. Hanya saja rantainya lebih pendek ya, rantai cabangnya. Sehingga biasanya beberapa fermentasi ikan ditambahkan sumber gula ya. Apakah dia ditambahkan gula aren gitu ya, atau kadang beberapa fermentasi ada yang ditambahkan beras dan sebagainya ya. Nah, kenapa? Karena yang jadi bahan baku utamanya sumber protein ya. Nah, untuk mikroba itu tumbuh dia membutuhkan gula ya. Nah, supaya bisa memecah start menjadi glukosa, maka si mikroba tersebut pada fase adjustment ya, pada fase penyesuaian dia akan mengeluarkan enzim amilase ya. Sehingga kalau sudah pecah menjadi gula ini baru bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Nah, setelah melalui proses glikolisis, kemana pirufat tersebut? Ya. Ini gambaran kebanyakan atau secara umum. Nanti beberapa mikroba bisa saja ada pengubahan yang spesifik ya. Tapi ini yang di diagram ini adalah yang umum ya. Nah, apa yang terjadi dengan pirufat setelahnya itu tergantung dari kondisi aerobika atau anaerobika dan tergantung dari bakteri atau mikroba yang berperan di situ ya. Jadi kalau kondisinya aerobik maka dia akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Tapi kalau kondisinya anaerobik ya, tergantung di sini kalau dia bakteri asam laktat maka akan berubah menjadi laktat. Tetapi kalau dia mikrobanya itu sudah kamir, maka itu akan berujung menjadi etanol ya. Nah, etanol juga bisa berubah dalam kondisi aerobik jika tumbuh bakteri asam asetat ya, maka etanol ini akan diubah menjadi asam asetat ya. Nah, sehingga kita mengenal ada industri asam asetat atau vinegar ya, kemudian ada industri bioetanol, kemudian yang asam laktat juga ada ya. Jadi ini kembali lagi ke biokimia ya, karena kita tahu tadi fermentasi adalah proses biokimia ya, sehingga pelajaran biokimianya jangan sampai dilupakan ya. Oke, berikutnya. Nah, ini apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Tergantung mikrobanya,
Kalau ini mikroba yang penghasil alkohol, maka akan dihasilkan alkohol. Mikroba penghasil asam laktat akan dirubah menjadi asam laktat, ya.